Beliau ini khatam Qurannya 1 hari sekali. Tengok dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran Imam Nawawi. Sahabat yang khatam Qurannya 1 hari dalam 1 kali itu adalah Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Jadi setelah dia menikah, ditanyalah istri beliau oleh ayahnya. Nih ayahnya bertanya ke istrinya. Jadi kalau kita sama dengan ayah kita bertanya ke istri kita. Apa pertanyaan? Bagaimana menurutmu suamimu? Ayah kita bertanya ke orang rumah kita, bagaimana menurut awak suami awak tu? Macam mana dia? Jawaban istri daripada Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, jawabannya nampaknya ya, mohon maaf. Kayaknya Abdullah bin Amr ibn al-As belum butuh wanita. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma karena beliau dan ayahnya sahabat Nabi. Ini termasuk daripada orang-orang yang dahulu masuk Islam, as-sabiqunal awal. Dia termasuk orang-orang yang awal beriman, dan bahkan dia lebih dahulu beriman dibandingkan daripada ayahnya. Lebih dahulu dia menganut iman dibandingkan ayahnya. Jadi lebih dahulu dia ini mengenyam daripada keimanan dibandingkan ayahnya yang bernama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini sahabat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih dahulu anaknya ini menjadi asbab untuk Islamnya sang ayah. Anaknya ini suka mendengarkan Al-Quran. Setiap ada orang membaca Al-Quran, setiap ada orang yang menginginkan ketika Quran itu diturunkan, dia pun berada langsung walaupun anak kecil. Tapi ketika dia menginginkan Al-Quran, dia selalu berdampingan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Kalau ayahnya ini termasuk daripada yang membuka kota Mesir, atau yang boleh dikatakan dengan hari ini Kairo. Ada di sana itu kota lama namanya kota Fustat. Fustat itu kalau sekarang masuk kota Kairo. Kalau dulu enggak. Di kota Fustat itu ada masjid besar masjidnya. Masjid itulah bernama Masjid Amr bin As. Masjid itu masjid yang pertama kali di Afrika. Masjid yang tertua di Afrika itulah dia Masjid Amr bin As di Mesir, kota Fustat. Kalau kita ke sana, pergi kita ke Mesir, turun pesawat, naik bis arah ke Sayyidah Aisyah namanya. Karena Sayyidah Aisyah itu cicitnya Rasulullah, cucu daripada Sayyidina Hasan Husain. Cucu Hasan Husain bukan cicit Rasulullah, apa itu? Hasan Husain cucu dari Rasulullah. Sayyidah Aisyah cucu dari Hasan Husain. Jadi Sayyidah Aisyah ni apa bagi Rasulullah? Cucu-cucu betul. Cicit. Dua kali cicit. Jadi Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Nafisah. Ahli bait tu banyak. Di Mesir banyak ahli bait. Karena fitnah di Madinah gonjang-ganjing Muawiyah dengan Ali, Muawiyah dengan orang Syiah. Banyak ahli bait itu pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir, ada Sayyidah Aisyah pindah ke Mesir, ada Sayyidah Fatimah pindah ke Mesir. Maka Sayyidina Husain pun kepala beliau dikuburkan di Mesir. Jadi kalau bapa ibu pergi ke Mesir, rugi juga kalau tak pergi ke tempat Sayyidah Aisyah ini. Jadi kalau pergi ke Mesir, Pak Gubernur kemarin pergi ke Mesir itu, naik bis arah ke Sayyidah Aisyah. Sampai di Sayyidah Aisyah tadi, naik bis atau boleh berjalan kaki. Jalan kaki ke depan agak 300 meter itu jumpa dengan makam Imam Syafi'i. Di situ tuh di kota Fustat itu makamnya para wali-wali Allah. Maka kalau para ulama mengatakan Jabal Wali namanya. Sebelum sampai ke makam Imam Syafi'i, kita sampai ke makam gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqi'. Jadi kalau ke Mesir, di Mesir alhamdulillah, Mesir satu Yaman satu yang hari ini masih Allah jaga makam-makam para ulama.
Itu hebatnya. Ya Mesir karena dijaga oleh ulama Al-Azharnya yang ahli sunnah wal jamaah. Al-Azhar sangat disegani dunia. Apalagi kalau Syekhul Azhar mengeluarkan fatwa, itu sangat ditakuti oleh dunia. Dulu konon kabarnya di Saudi itu makam Nabi itu kan pakai kubah hijau. Makam Nabi kubah hijau. Maka diistilahkan ada sebuah qasidah yang memuji Rasulullah. Ya sahibal qubbah hadara, ya sahibal qubbal hadara. Hai orang yang memiliki kubah yang hijau. Maksudnya siapa? Rasulullah. Jitna kami mendatangimu hai yang memiliki kubah hijau, berharap akan syafaatmu. Jadi kalau orang Mesir yang melakukan itu, kita terbawa haru, kita menangis. Ya sahibal qubbah hadara, ya sahibal qubbah hadara. Jadi ketika Syekh Albani mengeluarkan fatwa, seluruh kuburan yang ada bangunan di atasnya dirobohkan. Habis dirobohkan, termasuk makamnya Sayyidah Aisyah. Memang itu fatwa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari Wahabinya dulu lagi. Diratakan. Dulu kita enak Pak kalau ke Makkah Pak. Kalau kita ke Makkah, pergi kita ke Ma'lah, enak betul. Tahu kita, oh itu kuburannya istri Rasulullah, oh itu kuburannya sahabat Nabi, oh itu kuburannya Anas bin Malik, oh itu kuburannya Malik ibn Anas, oh itu kuburan Abdullah bin Mas'ud. Tahu kenapa? Karena pakai kubah. Ya macam di Melayu di tempat kita hari inilah. Ulama-ulama berkubah-kubah dia. Itu dulu di Mekah. Keluarlah fatwa, kata Syekh Albani, kubahnya Rasulullah pun mesti dirobohkan. Kubahnya Nabi SAW mesti dirobohkan. Akhirnya dibuatlah surat oleh ulama Al-Azhar kepada raja. Coba kalau kalian berani robohkan kubah hijau itu, maka kalian akan berhadapan dengan kaum muslimin banyak. Maka tak berani raja. Maka itulah sampai sekarang satu-satunya kubah yang ada hari ini yang kuburan di bawahnya cuman makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia. Jadi Mesir satu, Syam, kemudian Yaman masih terjaga kubahnya. Apalagi kubah Imam Syafi'i itu. Kubah Imam Syafi'i itu tinggi ke atas. Arsiteknya itu luar biasa itu, jauh ke atas sekali itu. Ketika kita berjalan jumpa dengan Imam Syafi'i, makam Imam Syafi'i itu dari Sayyidah Aisyah itu. Dari Sayyidah Aisyah, makam Sayyidah Aisyah tadi arah ke kiri sekitar 100 meter itu makamnya Imam Suyuti. Makam Imam Suyuti. Siapa yang tak kenal dengan Imam Suyuti? Orang alim yang karangannya lebih daripada 1000 judul. Bahkan di mana-mana dibaca kitab beliau Tafsir Jalalain, dibaca kitab beliau Jami'us Saghir fi Ahaditsun Basyirun Nadhir. Kemudian berjalan lagi dari makam Imam Syafi'i tadi agak 100 meter ke arah kanan, berjumpa dengan makam sahabat Nabi. Makam sahabat Nabi yang ada di Mesir, Siapa sahabat Nabi yang ada di Mesir? Itu berdekatan betul makamnya dengan makamnya Imam Syafi'i. Kemudian berjalan lagi, pokoknya sekitar komplek daripada Masjid Amr bin As tadi itu, yang hektaran itu memang makam-makamnya para ulama wali Allah as-salihin, termasuklah makam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kalau sampai ke Mesir, kalau tak sampai kota Fustat rugi kita. Jadi di kota Fustat itulah ada masjid besar, itu masjid yang bernama Masjid Amr bin As. Tapi di masjid tadi itu pun ada, di depan masjid itu ada gereja lama. Maka saya pun sampai sekarang masih mikir-mikir saya, kenapa di depan masjid selalu ada gereja? Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Coba pergi ke mana kita tengok masjid-masjid tua ya. Tengok ke Turki. Di depan masjidnya, depan masjid apa namanya itu? Turki yang di depan masjid, di depan Hagia Sophia itu. Berhadap-hadapan itu. Di sini masjid, di sini Hagia Sophia. Di Mesir macam itu juga. Di depan Masjid Amr bin As ada gereja. Ada gereja. Jadi orang Mesir itu kalau tentang kerukunan hampir sama dengan orang Indonesia. Jarang kita dengar mereka berkelahi antara Muslim dengan non-Muslim. Di sana akur betul antara Muslim dengan non-Muslim. Di Mesir itu sama dengan di Indonesia. Bersaudaranya luar biasa. Ya sama dengan kita di Indonesia macam juga. Depan masjid, di depannya ada gereja. Sampai di Riau pun terbawa macam itu. An-Nur, di depan An-Nur ada gereja.
Dan luar biasa juga. Apa yang luar biasa? Ketika salat Id, An-Nur ramai sampai 6.000 7.000 orang yang salat Id di An-Nur. Parkirnya di mana? Di gereja parkirnya. Nah, itu. Jadi mendapatkan fulus lah kawan-kawan yang di gereja tadi yang memparkirkan apa. Tapi kawan-kawan di gereja ketika Natal tidak lalu pernah pergi parkir ke An-Nur. Mungkin cukup parkir di mereka kayaknya. Tidak ada parkir menumpang parkir dia ke kita, tak ada. Tapi kalau kita numpang parkir ke dia, ada. Jadi Indonesia kalau untuk kerukunan umat beragama, insya-Allah menjadi contoh lah begitu dia. Tidak, ya sama seperti Mesir lah, sama seperti Mesir, berdampingan hidup Muslim dengan non Muslim. Amr bin As dengan cara yang luar biasa berdakwah ke Mesir sampai bisa menjayakan Mesir, dan memang banyak juga yang terbunuh sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dikuburkan di Mesir itu hampir sekitar 10.000 orang. Sahabat Nabi yang dikuburkan di Mesir saja. Ada sebuah desa namanya Bahnasa. Bahnasa itu 3 jam dari kota Kairo. Saya dibawa oleh Syekh ke sana. Dibawa oleh Syekh dokter. Ada syekh saya, dokter, ahli bedah. Itu ahli bedah dan ahli fikih. Tapi beliau punya sanad Sahih Bukhari. Dan bahkan hafal beliau Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Pernah ke Indonesia beliau. Beliaulah yang bawa kami ke desa Bahnasa namanya. Bahnasa 2 jam 3 jam dari kota Kairo. Di situ tuh ada sekitar 6.000 sahabat yang dikuburkan. Syahid termasuk anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Masjid Amr bin As tadi alhamdulillah kokoh sampai hari ini berdiri betul. Dan yang agak berbeda dengan yang lainnya, masjid itu masjid yang ketika malam 27 Ramadan mereka melaksanakan salat tarawih dan witir dengan kunut, hampir kunutnya itu 45 menit. Kunut witirnya lebih lama daripada salatnya lagi. 45 menit saya pernah mencoba itu, dan luar biasa. Kalau ingin kita ke sana jangan datang malam 26 27, itu tak akan dapat itu. Jadi kalau ingin dapat safnya di dalam masjid, datanglah di malam yang ke-25. Kalau malam 27 datang, insya-Allah 5 kilo dari masjid kita akan dapat saf. Nah, saya dah pernah sekali saja saya mencoba ketika itu. Di masih zaman Presiden Husni Mubarak. Saya kuliah dapat 3 presiden saya. Husni Mubarak lengser, naik Mursi, Mursi lengser, naik Sisi, di Sisi apa kita 2013, begitu 3 presiden. Ketika di Sudan macam itu juga, Omar Bashir lengser, naik sipil lengser, naik pula sekarang naik pula militer kalau tak salah sekarang itu presiden Sudan. Ya Arab lah biasa seperti itu, karena memang ya dari sisi makanan beda Arab dengan kita. Orang Arab tu makannya daging, kita ikan teri, karena gertak aja lantok aja lagi. Kalau orang daging makannya memang hobi dia, kelahi itu hobi sekali. Apalagi musim panas. Tengok yang ribut-ribut di Arab ketika haji, ketika apa, tak peduli ni. Ya, kef entak weh. Ha, tu orang mana cubalah tanya. Pasti orang Mesir. Orang Mesir tu suka heboh dia. Suka heboh, mana-mana heboh. Tapi memang orang tu walaupun dia heboh tapi pemaafnya tinggi dia. Khalas, ma'alaish, samihni. Dah, ma'alaish, maaf, ya, ampuni saya, maafkan saya. Dah selesai. Mobilnya dah hancur depannya tu, tabrakan tu. Oh, hebohnya awalnya heboh kuat, habis tu ma'alaish, samihni. Dah salam, cepika-cepiki, dah balik, perbaiki masing-masing. Oh, kalau di Indonesia namo tu. Main-main dekingan tu, siapa dekingan awak? Polda, secari pula dekingan, siapa dekingan? Gitu kalau di Indonesia. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As masuk Islam lebih dahulu daripada ayahnya, dan usianya ketika itu masih kecil. Beliau inilah awal mula sahabat yang menulis hadis Rasulullah, yang diistilahkan dengan Sahifatus Sadiqah. Hadis Nabi, ucapan Nabi itu ditulis beliau. Dah banyak terkumpul, sempat terkumpul 1000 ucapan Rasulullah. Beliau ni orangnya pandai menulis, alim, mahir. Tapi ada ketakutan daripada diri Rasulullah.
Apa ketakutan dari baginda Nabi? Khawatir Nabi bercampur nanti antara Quran dengan hadis. Bercampur nanti antara Quran dengan hadis, makanya untuk sementara di stop penulisan hadis. Maka Nabi katakan, man kataba ghairil Quran, siapa yang menulis selain daripada Al-Quran hendaklah dihapus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran Nabi itu adalah jangan bercampur Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah larangan-larangan. Setelah itu larangan penulisan Al-Quran lagi sampai Nabi meninggal dunia. Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar tak mau Al-Quran itu dibukukan karena Nabi sudah melarang, tak boleh lagi menulis Al-Quran. Bahaya, khawatir ada bercampur nanti Al-Quran, tak boleh tulis. Akhirnya Abu Bakar tak mau. Abu Bakar tetap kekeh tak mau Al-Quran itu dibukukan. Datang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya khalifah, ni adab seorang khalifah, seorang sahabat kepada khalifah. Walaupun ini orang-orang terdekat Rasulullah, tapi juga punya adab cara menasihati. Ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ini sudah banyak yang meninggal dunia sahabat di dalam perang. Para hafalan Quran, para hufaz sudah banyak meninggal dunia. Al-Quran mereka bawa. Nanti takutnya mereka habis meninggal dunia, Quran belum sempat kita bukukan. Jadi ayolah kita bukukan saja Al-Quran. Jawaban Sayyidina Umar, daripada kalian suruh aku untuk mengizinkan kalian menulis Al-Quran, lebih ringan bagi aku kalian letakkan gunung itu di atas pundakku. Tetap tak mau Abu Bakar. Tak mau. Aku takkan mau mengerjakan sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh Rasulullah. Abu Bakar tak mau. Dengan cara rayuan bagaimana semakin hari semakin banyak sahabat meninggal, para hafizul Quran meninggal. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, tidak akan salah engkau ya Abu Bakar, tidak akan salah engkau ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ketika engkau mengizinkan orang untuk membukukan Al-Quran, disebabkan karena sudah banyak. Kalau tak salah tinggal waktu itu cuma berapa saja lagi yang para hafizul Quran. Jadi kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, ni dia. Jadi ego tu boleh, tapi jangan ubu mati, agak diubu sentak sikit. Jadi sehingga kita mudah untuk tanazul namanya. Jangan ego tu kita pertahankan terus, patah dia. Abu Bakar yang awalnya ego tak mau menulis Quran, akhirnya ya kalau begitu bagaimana, dikumpulkanlah sahabat, dikumpulkan para hafizul Quran, mulailah dibukukan Al-Quran di zaman itu. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, disempurnakanlah bentuk daripada sebuah mushaf Al-Quran. Nah, itulah dia. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling teliti tentang perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk Islamlah Abdullah bin Amr bin Al-As, beribadah selalu ibadah dan bahkan suatu ketika beliau sudah menikah. Beliau ini khatam Qurannya 1 hari sekali. Tengok dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran Imam Nawawi. Sahabat yang khatam Qurannya 1 hari dalam 1 kali itu adalah Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Jadi setelah dia menikah, ditanyalah istri beliau oleh ayahnya. Nih ayahnya bertanya ke istrinya. Jadi kalau kita sama dengan ayah kita bertanya ke istri kita. Apa pertanyaan? Bagaimana menurutmu suamimu? Ayah kita bertanya ke orang rumah kita, bagaimana menurut awak suami awak tu? Macam mana dia? Jawaban istri daripada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, jawabannya nampaknya ya, mohon maaf. Kayaknya Abdullah bin Amr ibn Al-As belum butuh wanita. Belum butuh wanita. Maksudnya apa? Tak ada waktunya untuk dengan, ya macam Imam Nawawi yang kita jelaskan kemarin dalam Bulughul Maram itu. Tak ada waktunya untuk bercakap dengan orang rumah tu, tak ada. Waktu untuk duduk berdua sambil mandang-mandang, pogang-pogang, tak ada dah. Jadi Quran mungkin bercakap sebentar, alah habis lah baca pula Quran balik. Kalau habis baca Quran, salat juga orang salat. Jadi tak butuh dia nampaknya. Akhirnya ya ini salah satu anjuran syariat juga sebenarnya. Anak kita setelah kita nikah kan boleh kita saling bertanya, karena kita walinya. Boleh Pak? Tak boleh, jangan sampai kita lepaskan saja. Anak bahagia pandai-pandainya lah katanya. Jangan. Boleh. Mengadulah ayah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah menikah,
Tapi ketika aku tanya istrinya, jawaban istri, nampaknya anakku masih belum butuh wanita. Kenapa? Ada apa? Ternyata karena tak ada waktu. Dalam arti kata, tak terkalahkan ibadah dia oleh istrinya. Tak terganggu sedikit pun ibadahnya oleh istrinya. Tak tergiur dia, begitu dia. Ya, ini makamnya sahabat, bukan makam kita. Kalau makam awak itu mainan. Kalau baru menikah tu nak boleh ganggu tu, dunia milik kita berdua itu. Milik kita berdua, ibadah pun bisa qada, bisa jamak, mungkin jamak sedunia itu. Kalau sahabat Nabi ini tak sempat karena sibuk ibadah. Dipanggil oleh Rasulullah. Kata Nabi, ya Abdullah bin Amr bin al-As, ni kawan-kawan yang belum menikah ni penting ni. Hadis ni boleh kita tengok. Kata Nabi, ya Abdullah bin Amr bin al-As, ya Rasulullah, betulkah engkau belum butuh kepada wanita? Engkau sudah menikah? Kata jawaban Abdullah bin Amr, aku butuh ya Rasulullah, tapi memang waktu aku tidak ada untuk istriku. Tak ada waktu. Jadi aku sibuk dengan salat, aku sibuk dengan Quran, aku sibuk dengan hafalanku, aku sibuk. Jadi kata Nabi SAW, boleh. Saya ini orang yang lebih takwa daripada kamu. Maksudnya apa? Saya ini orang yang lebih takut kepada Allah dibandingkan kamu. Jaminan surga sudah ada. Saya ini sudah dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Tapi saya tidur, saya salat, saya berpuasa, saya berbuka, dan saya pun juga menikahi perempuan. Jadi bagaimana bagusnya ya Rasulullah? Kata Nabi begini, engkau khatam Quran cukup sekali sebulan saja, kata Rasulullah. Hadis di dalam kitab At-Tibyan itu. Engkau khatam Quran cukup sekali sebulan saja. Sekali sebulan? Tidak bisa ya Rasulullah. Orang yang sekali sehari disuruh khatam Quran sekali sebulan. Lama tu Pak. Lama. Jadi setelah itu, tidak. 10 hari lah. 10 hari sekali engkau khatam Quran. Itu bagus, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, lama tu ya Rasulullah. Bayangkan lama. Kata Nabi, 1 pekan, 7 hari, 1 kali engkau khatam. Masih lama katanya. Jadi macam mana bila kamu mengaguk orang rumah, bila kamu sebut dengan orang rumah? Terakhir kata Rasulullah, 3 hari sekali engkau khatam Quran. Itu baru 3 hari sekali. Maka disunahkan kita kalau yang ingin khatam Quran itu cukup 3 kali, 3 hari dalam 1 kali, 3 hari 1 kali khatam Quran itu cukup sebenarnya. Jadi itu pun sudah mengerjakan aktivitas. Jadi tak boleh pula memaksakan ibadah kita sehingga hak-hak yang lain pun tidak kita berikan. Begitu dia. Jadi memang sahabat Nabi cinta ibadah itu tidak ada tandingannya dibandingkan dengan kita. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau kan ada 4 orang sahabat yang diawali dengan Abdullah. Ini anak-anak kecil ni di zamannya. Tapi kata para ulama ahlul hadis, kalau yang 4 ini sudah berfatwa, sepakat keempat-empatnya berfatwa, walaupun dia orang kecil, anak muda, tapi mengalahkan fatwa orang-orang besar, maka disebut dengan qaulul ubadullah namanya. Perkataan Abdullah 4 dia. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-As, siapa lagi? Abdullah bin Umar. 4. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar. Keempat-empat ni anak-anak di zaman sahabat Nabi, tapi kalau sudah berfatwa mengalahkan fatwa orang-orang besar. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan Ubadullah. Jadi beliau ini ada yang mengatakan beliau wafatnya di Mesir, ada yang mengatakan wafat beliau di Madinah. Itulah dia sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Ini Nabi yang memberi nama Abdullah. Keempat-empatnya Nabi memberi nama Abdullah. Abdullah bin Abbas Nabi beri nama Abdullah ibn Zubair, Nabi beri nama Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar. Ini keempat-empatnya Nabi memberi nama. Karena nama yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abdullah. Itu nama yang paling dicintai Rasulullah. Nama yang paling disayangi Nabi itu nama Abdullah.
Kenapa Abdullah? Karena nama ayah Nabi SAW. Maka Nabi punya anak bertiga, ada namanya Ibrahim, ada namanya Qasim, ada namanya Abdullah. Yang Ibrahim ini, ada yang mengatakan Ibrahim anaknya Khadijah, tapi lebih banyak kaul mengatakan Ibrahim ni anak Sayyidatuna Maryah. Maryah isteri Nabi asal Mesir, itu daripada keturunan raja. Itu dia Ibrahim. Kalau Abdullah dengan Qasim itu anak daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha.